Pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Ferdianto dari kelas 003 PPKK 001 Fakultas Pendidikan dan Prodi PPKN. Oke, saya sini akan menjelaskan tentang pandangan hidup bangsa dan eh, juga ideologi negara. Saya akan menjelaskan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai seperangkat nilai untuk mengatur dan menata kehidupan warga negara yang pertama, dan tuh ada tugas yang kedua. Sikap warga negara harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Berikutnya, Pancasila membedakan bangsa Indonesia dengan berbangsa-bangsa lain di dunia. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa berarti bahwa Pancasila sebagai pedoman atau dasar dalam mengatur sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Pandangan hidup ini menjadi landasan moral dan etika yang mengarahkan sikap, perilaku, serta keputusan bermasyarakat dan pemerintah dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu ada tiga fungsi. Yang paling pertama, pedoman berperilaku, memberikan paduan moral dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, pemersatu bangsa, menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia dengan semangat persatuan. Dan yang terakhir, sumber norma dan hukum, menjadi dasar dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku di sebuah Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Saya akan menjelaskan contoh-contoh penerapan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, sila pertama yaitu menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Sila kedua, membantu sesama tanpa memandang perbedaan, menjaga hak asasi manusia. Ketiga, menjaga persatuan, menghormati keberagamaan kebudayaan, dan mendukung produk lokal. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, membantu masyarakat yang kurang mampu, menaati aturan hukum untuk kebijakan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ideologi negara ya. Ideologi negara adalah kumpulan nilai, prinsip, dan keyakinan dasar yang menjadi pedoman dalam mengatur bernegara. Ideologi ini berfungsi sebagai landasan berpikir, bertindak, dan
membuat kebijakan untuk mencapai tujuan nasional serta menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi ideologi negara. Sini ada 4 fungsinya. Yang pertama, sebagai pandangan hidup, menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi warga negara. Kedua, sebagai dasar negara, menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan negara. Ketiga, sebagai pemersatu bangsa, menyatukan masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya dalam satu tujuan nasional. Dan yang keempat, sebagai sumber inspirasi, memberikan motivasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Dan saya akan menjelaskan yang terakhir, ya, sebuah kesimpulan dari semua yang saya jelaskan, dari yang PPT yang saya buat. Oke, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pandangan hidup bangsa adalah pedoman yang suatu bangsa untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta keharmonisan, persatuan, dan kesejahteraan. Pancasila menjadi pandangan hidup yang membimbing perilaku dan sebuah tindakan warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ideologi negara adalah sistem nilai dan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta arah pembangunan bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pemersatu bangsa, sumber inspirasi, dan alat evaluasi untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dan keduanya saling melengkapi sebagai pedoman dan arah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan berdaulat. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun salah kurangnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.